tema besar yang dipilih oleh pengurus Mission Care Nasional, temanya menarik. Misi adalah tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab pejabat ini pejabat itu. Misi adalah tanggung jawab kita. Saudara, saya mulai dengan kalimat ini bagi yang baru pertama kali dengar, supaya ini menjadi sebuah motivasi yang kuat. Tuhan Maha Kuasa tidak? Sangat hebat. Tuhan bisa berbuat apa saja atau tidak? Nah, itu yang salah. Ada satu yang dia nggak bisa buat. Karena yang satu ini dia sangat membutuhkan kita. Enggak ada yang ngamen. Jadi dia tidak maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Tapi ternyata ada satu yang dia nggak bisa kerjakan. Menyelamatkan manusia yang dia cintai. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Dia nggak bisa. Loh, nggak percaya? Kok wajahnya kayak wajah bingung? Ini bagaimana saudara orang mitra misi kok nggak percaya ini? Saya ulangi. Kalau dia maha kuasa, berarti tidak ada hal yang dia nggak bisa buat. Tapi terbukti ada satu hal yang dia nggak bisa buat, menyelamatkan manusia berdosa. Maka itu dia perlu kita. Lo nggak percaya juga? Kalau saudara percaya wajahnya, oh ya gitu loh. Maafkan saya. Bukan ngantuk, bingung. Serius. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya nggak akan lupa satu pertanyaan. Waktu itu saya lagi mengajar bagaimana sulitnya Musa membawa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya saya cerita apa yang tertulis di kitab Keluaran. Repot nggak? Ayo jujur, kalau saudara jadi Musa langsung stroke saudara. Lo bayangkan dia diomeli 4 juta orang. Kalau saudara baca kitab Bilangan pasal 14 dan 16, hari itu 4 juta orang nangis bareng. Kalau paduan suara lumayan. Mereka nangis apa? Minta daging. Lalu mereka maki-maki Musa. Musa, apa kurang kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati kelaparan? Lebih enak di Mesir, ada semangka bawang merah, masih ingat itu? Ada ini, ada itu. Nah, saudara bayangkan. Ayo yang pernah punya anak. Anak saudara masih kecil, minta sesuatu nggak dituruti. Terus ini orang Jawa bilang derenginging. Pernah lihat anak kecil seperti itu? Kuping ini gatalnya, ini anak. Betul tidak? Satu itu. Ini 4 juta orang nangis bareng. Kira-kira kalau saudara di situ, diapain? Baca kitab Bilangan itu. Musa berkata, Tuhan, sejak awal kan Tuhan tahu aku nggak mau mimpin bangsa ini. Wih, saudara, hari itu Musa stres. Lalu ada satu anak angkat tangan. Om, boleh tanya? Boleh. Tuhan itu malaikatnya banyak enggak? Kalau saudara jadi gurunya jawab apa? Banyak. Dia tanya gini, ada 4 juta enggak om? Lebih. Saya tuh nggak ngerti pertanyaannya. Tiba-tiba dia ngomong begini, membuat saya sadar. Om, daripada nyuruh Musa repot-repot, apalagi 40 tahun muter-muter, kenapa Tuhan nggak suruh satu malaikat gendong satu orang Israel? Kan cepat nyampe. Saudara, saya itu nggak karena kepikir. Coba tanya sekolah teologi manapun, mana ada yang pernah mikir begitu? Nah, sekarang saya tanya balik saudara, kira-kira sanggup nggak Tuhan nyuruh malaikat yang gendongi mereka satu persatu? Kan nggak usah repot-repot. Lu cepet jawab, saya tanya kok. Nah, mundur lagi jauh. Nuh suruh buat kapal.
Berapa tahun baru selesai? 120 tahun. Pertanyaannya, Tuhan bisa nggak sih buat kapal sendiri? Bisa. Loh saya tanya, bisa. Perlu berapa detik? Mungkin nggak sampai 5 detik. Saudara, di situ saya belajar. Dia nggak maha kuasa. Urusan manusia perlu manusia yang lain. Enggak amin juga. Aduh, susah bener, baru makan kok. Berarti nasi belum sampai otak itu, makanya susah mikir. Maaf. Kalau nasi saudara sampai otak mikirnya pasti cerdas. Maaf. Loh betul enggak? Ngapain nyuruh orang repot-repot? Saya masih ingat Om Damaris, pernah dengar pendeta hebat ini? Satu kali saya hadir di acara seminarnya, masih ingat kalau Om Damaris ngomong, Toto dia itu waktu itu belum ada mikrofon wireless, jadi pakai kabel. Terus Om Damaris bisa begini, saudara, kalau Tuhan itu saya atau saya ini Tuhan, saya nggak perlu repot-repot jadi manusia. Lahir lewat perawan, 9 bulan 10 hari langsung nangis bayinya, terus gini, saya nggak perlu. Terus Om Damaris pegang kabelnya mikrofon, saudara bayangkan ya, kalau bola dunia ini mikrofon ini, saya Tuhan, terus saya ikat bola dunia, terus saya ancam manusia, nurut nggak? Nurut nggak? Nggak nurut, terus diputar. Ayo, waktu itu saya, iya betul juga ya, tertawa. Loh, kira-kira kita teriak-teriak enggak? Lihat yang pernah ngalami gempa bumi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oh, kami di Papua sering ngalami gempa bumi. Jadi untuk membuat manusia bertobat, percaya dia, itu enggak susah. Betul enggak? Dia goyang dunia sedikit aja, aduh. Yang pernah naik pesawat, terus kena goncangan udara, nyebutnya apa? Pangsit, boyong hai gitu. Atau apa ayo, atau kena goncangan di udara itu. Itu orang nggak percaya Tuhan pun terpaksa ngomong Tuhan. Betul nggak? Tapi Papa nggak mau buat itu. Dia perlu kita. Maka itu namanya mitra misi. Mission care. Jadi ada satu hal yang dia nggak bisa buat. Maka itu perintahnya ketika dia mau naik ke surga. Tidak ada perintah bangunkan gedung gereja yang megah, enggak. Buat sekolah teologi, enggak. Buatkan bukit doa, maaf, enggak juga. Apa perintahnya? Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Ajarkan semua yang aku ajarkan kepadamu. Dan jadikan semua bangsa murid. Itu perintah. Saya termasuk salah satu dari 7 orang pendiri pelayanan desa terpadu. 26 April atau 21 April 85. Di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Pelayanan desa terpadu diproklamirkan untuk Indonesia. Dan waktu itu ada 3 wan. Ini Pak Bambang Budianto yang menemukan istilah 3 wan. 1 rohaniawan, 2 cendekiawan, 3 usahawan. Pesat didirikan dari kitab Hagai pasal pertama. Kalau saudara baca nanti di kamar waktu istirahat, yang di rumah silakan baca kitab Hagai pasal yang pertama. Yahweh Tuhan memanggil Hagai. Panggil imam besar Yosua bin Yosadak. Panggil Bupati Yuda Sialtiel bin siapa saya lupa. Dan selebihnya dari bangsa ini. Untuk kembali membangun rumahku. Kalau saudara ingat, kita pakai ada seruan Tuhan untuk orang Israel kembali membangun bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, salah satu usahawan yang bicara hari itu, Bapak A.M. Sinaga, pemilik dan pendiri asuransi Bumi Asih Jaya.
Itu pertama kali saya kenal, ketemu Pak AM Senaga. Wih, sudah Batak, ngomongnya kenceng. Itu pertemuan pendeta-pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan, cendekiawan, rohaniawan, kumpul semuanya. Tiba-tiba Pak Senaga itu, kalau Tuhan itu saya pecat ini semua hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, ini orang baru ngomong sudah mecat-mecat lagi. Tapi ini yang dia katakan, dan itu masuk di hidup saya sampai hari ini. Bayangkan, kita ini hamba, dapat tugas dari bos sudah 2000 tahun, nggak selesai-selesai. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkan semua bangsa murid. Tapi tiap bulan minta gaji. Nggak ada yang ngamen. Kurang ajar nggak kita ini. Dapat perintah, tapi nggak pernah kerja. 2000 tahun tugas nggak selesai. Gaji terlambat kita ngomel. Kira-kira setuju kalimat itu? Nah, bayangkan. Saya percaya semua kita pasti menjawab sama. Sebetulnya Tuhan bisa kerja sendiri kok untuk menyelamatkan manusia ini, ngapain repot-repot? Tapi luar biasa, dia nunggu saudara dan nunggu saya untuk kerjakan sesuatu proyek besar ini. Seandainya spiritnya Presiden Joko Widodo ada pada gereja, nanti sudah selesai pekerjaan ini. Betul? Kita harus melihat. Orang berkata presiden kurus krempeng pelongo-pelongo, itu ejekan. Tapi setelah G20 selesai tadi sore, dunia mengakui si kurus krempeng ini ternyata hebat. Loh, betul hebat, saudara. Saya tadi malam selesai ngikuti rekamannya jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana. Saya nangis karena acara luar biasa. Presiden Joko Widodo tambah punya kredit yang lebih tinggi lagi di mata dunia internasional. Luar biasa. Dia akan dikenang sebagai presiden yang banyak menciptakan hal-hal yang spektakuler untuk Indonesia. Presiden satu-satunya selama 70 sekian tahun merdeka Indonesia yang mampu membuat ribuan kilometer jalan tol, bukan ratusan, ribuan kilometer. Presiden yang dikenang membangun puluhan bandara hebat-hebat. Presiden yang dikenang membangun sekian puluh, mungkin hampir 100 bendungan-bendungan yang sangat diperlukan. Pelabuhan-pelabuhan yang dulu nggak pernah diperhitungkan, dia bangun. Presiden yang akan dikenang sekarang semua gerbang perbatasan Indonesia jadi terkenal di dunia. Saya pernah melewati Entekong. Ampun, gardu satpam perumahan lebih bagus. Saya pernah melewati perbatasan Papua ke Papua Nugini, lebih jelek lagi. Saya pernah melewati Timor ke Timor Leste. Aduh. Saya pernah melewati perbatasan Long Midang, itu Kalimantan Utara sekarang, daerah Krayan. Cuma ninggalin KTP. Terus saya masuk Malaysia aman bolak-balik. Ini ada saksinya, Stephen Lee, anak saya dari Lunda ini. Saya pernah melewati satu desa kecil namanya Jagoi Babang di daerah Kabupaten Bengkayang, kota besarnya Sanggoledo. Langsung masuk Malaysia. Maka itu setelah Jokowi, saya melihat perbatasan luar biasa. Dibangun megah. Nah, pertanyaannya, lalu presiden yang dulu tuh ngapain? Boleh nggak saya tanya seperti itu? Maka itu saya berkata,
Kalau gereja Tuhan di Indonesia punya spirit, punya hati, punya roh yang luar biasa. Sederhana kok rohnya Jokowi itu. Satu, enggak egois. Betul enggak? Dua, dia enggak nepotisme. Maaf. Kalau saudara setuju katakan ya, enggak usah malu-malu. Tidak sedikit pendeta-pendeta besar nepotismenya ngeri. Yang ditempatkan di cabang-cabang, adiknya, iparnya, ponakannya, sepupunya. Betul? Yang daerah-daerah miskin kasih orang lain. Maaf, ngeri sekali. Maka itu mission care harus punya hatinya Jokowi, yang tidak lain membangun dan mensejahterakan orang lain. Udah, itu saja. Ayo kita berjuang untuk itu. Sedapat-dapatnya kita bisa dapat uang banyak, silakan. Asal jangan maling saja. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kita jadi berkat. Itu luar biasa. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Jadi saya punya kalimat ini, tolong saudara simpan dan catat. Satu-satunya yang Tuhan punya, satu-satunya, nggak ada yang kedua, yang Tuhan punya untuk menyelesaikan proyek besarnya yang sudah 2000 tahun nggak selesai-selesai. Satu-satunya milik Tuhan itu hanya gereja. Amin. Catat, dia nggak punya yang lain. Maka itu kalau kita sebagai gerejanya tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini, dengan sendirinya Tuhan pasti gagal juga. Sebab dalam keputusan ilahinya Tuhan tidak akan cari pengganti gereja yang gagal. Ngeri enggak? Masa suruh setan yang kerja, ya kebalik dong. Justru setan yang merusak. Kalau saya boleh tanya pada Pak Presiden misalnya, siapa milih tema ini? Misi adalah tanggung jawab kita. Siapa yang milih? Pak Presiden ternyata milih. Betul, gak ada yang lain. Berarti kalau mission care gagal menjalankan misinya, Tuhan juga pasti gagal. Karena dia nggak punya rekan sekerja yang lain selain kita. Biarlah ini jadi perenungan kita nanti malam sebelum tidur. Renungkan. Tuhan gagal kalau kita gagal. Tuhan berhasil kalau kita berhasil. Jangan dibalik. Tuhan berhasil, kita pasti ikut berhasil. Kebalik kalimat itu. Sekarang saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Roma 11. Roma 11. Ayat 25. Kemana iki? Oh ya. Roma 11 ayat 25. Coba saudara baca. Judulnya dulu, judulnya apa di perikop itu? Ya, yang kuat. Ayo baca judulnya penting. Kok cuma satu, yang lain mana? Kok cuma anak saya jadilan ini? Ayo yang lain baca. 1, 2, 3. Judulnya dulu. Nah, penyelamatan Israel. Aduh saudara, tiap kali saya membaca pasal ini, hati saya itu nggak tahu diaduk-aduk, nggak tahu bagaimana. Mulai ayat berapa judul itu? 25 memang ya. Oke, silakan baca. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Saudara, saya tertegur dengan kalimat pertama saja. Saudara-saudara,
tahu supaya kamu tahu hal ini. Kalau tidak, kita dianggap apa? Coba kalimatnya bagaimana, Tom? Maaf. Baca lagi. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap diri. Nah, ini loh. Saudara, ini teguran. Supaya jangan ada di antara kita yang mengaku murid Yesus, teman sekerja Yesus, dan gereja Tuhan Yesus menganggap diri pandai. Apa kata lainnya? Wi, tolong lihat, Wi. Filipus terjemah, bukan Wi, di Zoom. Bacakan tolong, ayo Wi. Sibuk itu. Ya? Oh, Filipus, tolong tayangkan berapa terjemahan? Belum. Ada Filipus enggak? Tolong bantu jawab, saya tanya yang di Zoom. Volumenya tak matiin sebabnya. Oh, Pak Filipus enggak ada. Sampai yang ada, Riki atau Kristo bisa bantu cari di Sabda. Coba lihat. Saya bacakan dari sini. Ya. Roma 11 ayat 25. Saudara, kita mau lihat dari beberapa terjemahan ayat ini. Wih, ngeri loh. Saudara-saudara, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang sombong, menganggap sok tahu, menganggap rohani, tapi gobloknya minta ampun. Nah, supaya kita nggak dikatakan sombong, kita harus tahu rahasia ini. Bacakan terjemahan apa? TSI aja. Ada? Atau apa yang kami dapat? Terjemahan sederhana Indonesia. Iya. Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi. Nah, yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan rahasia ini kepada kalian, supaya kalian tidak menjadi sombong. Nah, supaya kita nggak jadi sombong. Terus? Dan membanggakan diri. Ya, lengkap lagi. Supaya jangan sombong dan juga jangan membanggakan diri. Sementara ini Allah sudah membuat supaya sebagian orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi hal itu akan berubah saat semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung dengan kita. Nah, saudara, ada satu rahasia yang luar biasa. Jadi keselamatan Israel yang adalah anak kesayangan Yahweh Tuhan kita, yang tegar tengkuk dan melawan, ternyata Yahweh Tuhan tidak bisa menyelamatkan semua mereka sebelum kita yang terpanggil dari bukan orang Yahudi itu bekerja menyelamatkan sisa yang lain di dunia ini. Nah, saya pakai istilah apa? Ekspor import. Ternyata Papa di surga punya kuota. Nah, kuota ini dan adalah rahasianya. Kita nggak pernah tahu angka berapa setelah kita berhasil menyelamatkan yang bukan Yahudi. Setelah kuotanya tercapai, baru Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Ayat 26. Masih TSI ya? Coba dengar. Mau pakai mikrofon nggak, Wi? Dengar semua yang di belakang waktu kami membaca? Oke, silakan. Yang kuat, Wi, sesuai bodimu. Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan keselamatan kembali kepada semua orang Israel. Ya, pada waktu semua terjadi loh, yaitu jumlah bangsa-bangsa lain masuk dalam keselamatan. Terus? Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam kitab suci yang mengatakan, Juru selamat kalian akan muncul di kota suci, yaitu Yerusalem. Dan dia akan menjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub. Terus? Ayat 27, dan aku akan memenuhi perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Kapan itu? Ayat 29 coba, atau 28 bunyi apa ya? Ayat 28, karena orang Yahudi tidak mau menerima kabar baik dari Allah, maka mereka menjadi musuhnya. Nah, coba ini Aton bacakan terjemahan baru yang ayat 28. Ngeri, saudara. Ini cuma menjadi musuhnya ya. Kalau terjemahan baru bukan. Coba bacakan ayat 28. Mengenai Injil, nah, mereka adalah seteru Allah. Seteru. Saudara tahu bedanya musuh dengan seteru? Tahu nggak bedanya apa? Mana lebih tajam? Jawab. Antara musuh dengan seteru, mana lebih tajam? Seteru. Mengenai Injil, orang Israel itu seterunya Tuhan.
Tapi terus tuh. Oleh karena kamu. Ya, oleh karena kita loh. Ini rahasia luar biasa, nanti saya akan uraikan. Terus tolong HP-nya di silent ya, yang dingdong-dingdong itu siapa? Mengenai pilihan. Nah, mengenai pilihan, ya. Mereka adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Oleh karena nenek moyang. Oleh karena nenek moyang. Ayat 29 tuh. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Ini loh Tuhan kita. Saya mau uraikan ayat 29 dulu sedikit. Siapa pernah merasa begini? Kita sudah nolong orang. Orang itu susah. Oh, akhirnya dia berhasil. Nah, ternyata orangnya hidupnya nggak menyukai kita, malah memfitnah kita dan sebagainya. Wajar nggak kita nyesal dan kecewa? Ya. Tapi Tuhan tidak. Ini hebatnya. Tuhan tidak. Apa yang Yahweh Tuhan sudah janjikan kepada Israel, ternyata Israelnya nyokot istilahnya. Bukan nyokot Sunda ya. Ngelawan. Itu ayat 29. Dia nggak nyesal. Nah, saya akan uraikan ayat 28. Bisa tutup aja nggak, Nu? Supaya para tamu lewat tangga saja. Makasih. Saya akan uraikan ayat 28, Saudara. Ini sadis saya bilang begitu. Begini cara mengerti ayat ini. Israel itu anak sulung Bapa dan anak emas. Betul nggak? Kesayangan. Bapa di surga punya kekayaan yang tak ternilai. Ternyata anak yang diharapkan untuk mewarisi semua itu memberontak dan melawan. Dan anak itu pergi. Nggak mau diselamatkan. Nah, Papa itu mikir, ini kalau saya bicara tentang ada orang yang kaya raya, hanya punya anak satu. Akhirnya Bapak ini mikir, untuk siapa kekayaan atau keselamatan sehebat ini. Maka Papa ini manggil anak-anak tetangga. Dari yang paling dekat dipanggil, sampai tetangga jauh, sampai yang paling jauh, dan sampai kita yang di Indonesia, jauh dari Israel, kita dipanggil juga. Nah, Bapak ini minta kita. Kalau dalam istilah Paulus, ada pohon zaitun asli, masih ingat? Dalam kitab Roma juga, dan ada pohon zaitun hutan, zaitun liar. Nah, kita masuk zaitun yang mana? Iya. Yang liar. Terus disetek, bukan dicangkok. Masih ingat ya? Disetek, tahu ya bedanya setek dengan cangkok? Ditunggul pohon zaitun asli. Nah, Papa bilang begini. Kan kamu, kita ya, sudah mendapat hak mereka. Karena mereka nolak, maka aku berikan hak mereka kepada kamu. Nah, setelah kamu itu, kita gerejanya ini mendapat hak waris yang sama loh nilainya dengan mereka. Coba saudara baca untuk meyakinkan Galatia 3 ayat 29 supaya kita tahu jelas. Wih, hebat sekali Papa kita di surga. Makasih ya Ronald, Arnold, ini anak kami yang dari Samarinda. Balikpapan ngantar kami. Selesai ini mereka balik ke Balikpapan lagi. Tapi nggak apa-apa, ada tolnya Jokowi cepat kok, nggak kayak dulu. Oke, udah Galatia 3:29. Tolong baca, Tony dulu, saya itu TSI-nya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang dan berhak ini menerima janji Tuhan. Berhak menerima janji-janji Yahweh seperti janjinya kepada Abraham. Kok nggak amin, saudara? Amin. Wih, itu susah bener. Ini janji yang hebat loh. Betul? Maka itu saya nggak pernah menyesal
dipanggil menjadi anaknya dan rekan sekerjanya. Karena saya percaya semua orang yang sudah jadi milik Kristus otomatis dia keturunan Abraham. TSI-nya. Dan sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi janji Tuhan. Nah, yang mewarisi. Loh kok gak amin? Amin. Tuhan ampuni anak-anak ini. Dapat janji sehebat itu loh. Loh hebat gak ini saudara? Enggak, wajah seorang gak berubah. Terlalu betul. Harusnya, maka itu maaf ya saudara, tadi dalam perjalanan kami berempat dari Balikpapan ke Samarinda. Anak-anak saya bertiga cerita tentang saya. Saya ini kok sudah ngomong tentang firman dan janji-janji yang luar biasa. Nggak ada kata lelah, nggak ada kata capek. Saya tetap semangat karena janji ini luar biasa. Maaf ya, saya cuma cerita, pengen tahu. Saya mulai dari tanggal 6. Ada yang datang? Ya masuk. Oh dari Manado ini, bukan? Coba bukan, bukannya. Coba dengar ya. Saya mulai dari tanggal 6 November, itu hari Minggu. Minggu pagi jam 10 saya khotbah di Tangerang. Ya. Nah, lalu langsung berangkat ke bandara karena jam 15 saya harus ke Amsterdam. Tiba tanggal 7 pagi di Amsterdam. Dari bandara saya nggak pulang, langsung ketemu banyak orang. Karena sudah hampir 3 tahun selama pandemi saya nggak ke Eropa lagi. Waduh, jadi betul-betul sibuk. Jam 11 malam saya baru sampai rumah, mandi-mandi, istirahat. Tuhan itu luar biasa. Saya baru bangun setengah 10 pagi hari Selasa. Nggak jet lag, itu anugerah Tuhan. Selasa kembali sibuk, kunjungan yang lain lagi. Selasa malam ada pelayanan. Sampai rumah malam lagi tidur, nggak jet lag juga. Rabu pagi saya bangun, nah betul dari Manado Nung katanya bukan. Itu loh. Ya gimana ini? Ayo masuk. Nung nggak percaya dikandani. Ayo silakan duduk dulu atau langsung mau makan dulu. Kalau lapar makan dulu nggak apa-apa. Mau makan dulu? Ayo. Nggak apa-apa. Ya. Saya lanjutkan. Rabu saya sibuk lagi. Malam saya ada pelayanan. Pulang malam lagi. Kamis dan saya sibuk. Jam 9 malam waktu Belanda tanggal 9 saya balik ke Jakarta. Tiba 10 malam. Jam 11 baru sampai rumah anak saya. Mandi-mandi istirahat. Sabtunya tanggal 12. Saya pemberkatan nikah jam 10 di Jakarta. Selesai pemberkatan cepet-cepet lari ke bandara untuk ke Medan. Jam 7 malam KKR di Medan. Itu hari Sabtu. Minggu pagi saya pelayanan di Padang Bulang. Minggu sore saya pelayanan di Binjai. Senin subuh jam 5.20 WIB saya take off ke Balikpapan. Ditunda pesawatnya 7,5 jam saya di Cengkareng nungguin pesawat berikut. Bayangin, Selasa lupa saya. Senin sore saya tiba di Balikpapan dijemput anak saya itu. Selasa kemarin ada pertemuan lalu pelayanan Selasa malam kemarin. Dan tadi siang saya ke sini. Sampai besok. Jumat saya ke Palembang. Sabtu sore setelah pelayanan saya ke Surabaya. Karena 20 pagi 2 kali pelayanan di gereja temannya Pak Tony, 5 sore pelayanan di gereja lain, jam 8 malam Minggu tanggal 20 saya terbang ke Papua. Pulang ke Nabire. Karena tanggal 22 ada pernikahan anak saya. 23 saya ke Banjarmasin. 26 saya balik Jakarta lagi. Gereja Metodis Indonesia mengundang saya untuk seminar. Sampai Minggu pagi jam 10, lalu siang saya ke Makassar. Karena Minggu malam saya ada pelayanan di Makassar. Senin pagi ada pemberkatan nikah anak saya di Makassar. Senin malam ada pelayanan kapal meeting. Di atas jam 12 saya balik lagi ke Nabire.
Sampai Nabirik tanggal 29. Sampai tanggal 2 Desember saya ke Manokwari. Natal sampai tanggal 5. Tanggal 6 Desember saya ke Jakarta. Tanggal 7 ada Natal Lapas Indonesia. Kurang lebih 150 penjara pakai Zoom. Keren gak itu? Sampai tanggal 7 sore saya ke Surabaya. Natal lagi, 8, 9, 10 keliling lagi. Tanggal 15 Desember dengan istri saya kami ke Amerika. Ada yang mau ikut? Apa? Lo ngerti enggak? Kenapa saya bisa tetap antusias dan semangat? Karena ayat 29 Galatia 3 ini loh saudara. Ya tepuk tangan dong. Saudara bravo. Makin terus semangat. Hebat enggak Tuhan kita? Amin. Jangan tanya vitamin apa, tanya Pak Matius. Tadi saya baru dikasih 4 kapsulnya itu lagi oleh Pak Matius. Karena ayat 29 Galatia 3. Saya milik Kristus. Berarti saya punya hak menerima semua janji Yahweh Tuhan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Amin. Yang lain kok diam lagi? Saudara-saudara sudah. Berarti hebat janji firman Tuhan itu. Hebat. Udah ya? Jadi ketika Bapa yang luar biasa itu sudah menyelamatkan kita. Nah coba baca lagi ayat 28. Kejar Roma 11 tadi ya. Tolong yang baru kenal ayat ini juga baca. Jadi begini Papa bilang. Kamu kan sebetulnya bukan anakku. Tapi karena anakku itu kurang ajar. Aku bagi hak mereka kepada kalian semua. Tapi aku cuma minta satu. Papa kita nggak minta banyak. Cuma minta satu. Cari saudara-saudaramu yang lain. Untuk menerima perjanjian keselamatan ini. Nah nanti kalau kamu sudah berhasil menyelamatkan yang lain, saudara-saudaramu yang bukan Yahudi maksudnya, aku akan ngitung kuotanya. Nah kuota ini yang ada di ayat 25. Aku ingin saudara-saudara supaya kamu jangan sombong, merasa diri hebat, harus tahu rahasia ini, yaitu rahasia kuota ini loh saudara. Hebatnya Papa kita. Kalau orang pelit, orang egois pasti ndesak. Tuhan tinggal berapa sekarang? Kurangnya. Awas kamu tanya begitu. Ngerti maksudnya? Oh kurang 3. Ya udah aku nggak kerja. Biar yang lain aja. Enak saja. Ini rahasia luar biasa. Untuk terus mencari orang-orang itu. Akhirnya Papa bisa telepon Agung tadi. Saya lupa tahun berapa. Tahun berapaan ya waktu nginep di hotel apa? Lupa lah. Pokoknya itu ada acara di Samarinda. Lalu saya nginep di hotel. Apa? Ternyata hotel itu milik mertua kokonya Aan. Nah ada satu pelayan namanya Agung. Orang Jawa tapi lama di Samarinda. Tuhan bicara kepada saya tentang dia. Dia kaget. Nah sejak itu dia panggil saya Papa. Berapa kali dia ada tugas ke Jakarta, dia kontak saya. Kebetulan pas saya di Jakarta, dia ikut saya ke gereja dengar firman. Pokoknya dia begitu dekat dengan saya. Nah tanggal 28 Oktober dia tuh kirim foto ke saya. Pak saya sakit. Hah kenapa? Mungkin saya diguna-guna orang. Ya biasa orang gak percaya Tuhan. Karena perut saya ini besar Pak. Terus keras. Nah dokter gak bisa apa-apa. Tanggal 6 November dia dipulangkan oleh pihak rumah sakit. Karena rumah sakit bingung. Gak ada di ronsen, di USG, diapakan gak tahu sakit apa. Maka makin yakin kalau ini diguna-guna. Dibawalah ke orang pinter katanya. Nah langsung saya telepon Aan cepat urus
Nah ternyata Aan dan Eki cukup sibuk. Baru 3 hari yang lalu Aan coba majuan, kamu cerita soal ibunya supaya kamu tahu. Nah saya tuh nggak pernah ketemu ibunya, ya tapi ibunya ini tahu banyak tentang saya karena anaknya lah Agung ini tulang punggung. Nah sebentar ya. Nah terus kemarin Aan baru ketemu, ya ketemu ibunya nangis-nangis. Anak ini ada di ruang isolasi karena ternyata sakitnya sudah banyak sekali. So begitu kena COVID lagi, buduh. Nah kebetulan hari ini saya ke Samarinda dan ibunya itu pesan kepada Aan, tolong Pak, saya ingin ketemu bapaknya Agung ini loh. Itu luar biasa. Waduh panik juga saya tadi ini karena dengar apa kesadarannya apa berapa 5? Di bawah 6. Ya 6 harusnya normal. Normal 15. Nah ini jadi sudah koma ini anak. Aduh bagaimana caranya? Pokoknya saya paling tidak saya mau doa dulu, saya mau ngomong Agung ini papa. Akhirnya saya telepon anak saya dokter di Krayan karena dia tahu akhirnya kenal dokter di rumah sakit ini. Akhirnya saya dapat telepon pas di ruang Seruni namanya, itu ruang isolasi. Begitu saya telepon, petugasnya kaget. Pak, kami ini bingung dengan pasien ini karena keluarganya nggak ada yang, nah saya keluarganya sekarang. Akhirnya handphonenya petugas bisa saya taruh di kupingnya Agung. Saya ngomong, ingatnya tadi berapa suara dengar, saya doa, saya bilang Gung, hidupnya, semangatnya, Papa sayang kamu. Nah coba ceritakan ibunya kayak apa itu ya, supaya tahu. 2 hari lalu saya sama Eki Bisa dengar suaraan? 2 hari lalu saya mau ke rumah Agung. Kita belum tahu kalau Agung udah dibawa ke rumah sakit. Jadi begitu masuk, saya pun baru tahu kalau sebenarnya di gang, kalau orang bilang di sini juga di Gang Nikmat. Saya nggak tahu gang apa, ternyata itu gang tempat prostitusi. Nah, saya juga masuk sama Eki, begitu masuk ditagih orang, bayar. Hah? Bayar apa saya bilang? Saya udah mau masuk, mau ketemu orang, saya bilang. Ketemu cari Agung. Akhirnya dari beberapa anak-anak di sana mengarahkan kami ke rumahnya Agung dan kami bertemu sama ibunya. Tolong tes kalau kurang dengar, ada kawi ya beritahu, Zoom, Instagram, Facebook, atau maju dikitan. Suaramu pelan. Pas bertemu ibunya, nggak lama ibunya belum apa-apa sudah menangis melihat bahwa dia teringat sama Agung gitu. Karena akhirnya ibunya cerita bagaimana Agung ini dari kecil. Sebenarnya Agung itu dari kecil ditolak sama bapaknya karena bapaknya nggak mengakui bahwa itu anaknya. Sampai mamanya Agung. Nah ini saya nggak pernah tahu ini karena Agung nggak pernah cerita, baru tahu nih terus. Sampai mamanya bersumpah bahwa kalau Agung ini lahir, kalau itu bukan anakmu, bilangnya pasti meninggal. Ternyata Agung sampai sekarang dirawat sama mamanya. Dia 2 bersaudara, abangnya ada di Jakarta. Pihak keluarga sebenarnya menyuruh kembali ke Jawa untuk dirawat di sana. Tapi Agungnya yang keras kepala nggak mau, bahwa masa saya pulang bukan bawa apa-apa, coba masa saya pulang bawa penyakit. Nah, itu terus mamanya nangis terus gitu loh. Cuma saya sama Eki terus menguatkan, saya bilang yuk kita tetap berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Jadi kita sama Eki juga kita doain mamanya, menguatkan. Dia juga terus berpesan bahwa kapan Bapak datang, nanti kalau Bapak datang tolong saya ingin ketemu 1 menit pun nggak apa-apa, dia bilang. Nah ini nanti mungkin besok kita ketemu sama mamanya di Gang Nikmat sini karena mamanya terus pesan gitu. Nah terakhir tadi saya telepon bilangnya mamanya diberitahu bahwa Agung kritis. Jadi pas saya telepon saya langsung menuju ke rumah sakit, tapi tetap nggak bisa masuk karena keluarga pun nggak diizinkan masuk karena itu ruang isolasi. Nah, dengarnya bahwa dia lagi kritis. Nah saya mau tahu kritisnya kenapa gitu. Saya cari tahu temen ada kenalan di sana, dia masih ada melayani pasien, jadi saya nggak bisa ganggu. Saya tunggu sekitar 1,5 jam saya di rumah sakit. Hanya duduk aja, karena saya nggak mau ganggu dia.
Begitu dia agak longgar, baru dia tadi cari tahu, baru telepon kepala bagian itu ya. Kepala bagian ruangan. Baru dia telepon, tanya, setelah dia telepon lama, baru dia cerita sama saya. Keadaan waktu masuk memang sudah parah, karena bilang apa istilahnya itu, nutrisi di tubuhnya itu sudah berkurang. Jadi itu yang mengganggu imun organ tubuhnya merusak. Nah, ditambah dia juga nggak mau konsumsi makan, akhirnya dikonsumsi pakai selang masuk hidung. Nah, itu tadi dia bilang kesadarannya udah menurun jauh. Normalnya dia bilang 15, harusnya 8 itu maksimal di bawah. Tapi ini turun sampai 6. Jadi udah kesadarannya udah nggak ada. Tapi tetap medis berusaha untuk memberikan obat-obatan, dan kita tetap berdoa untuk ada suatu mujizat. Saya tetap menguatkan mamanya bahwa harus percaya, saya bilang. Harus percaya, kita tetap berdoa dan berharap sama Tuhan. Jadi itu sekilas untuk Agung. Ya, terima kasih. Nah, maaf saudara, saya berjuang untuk anak ini supaya keselamatan paling tidak dia ingat. Nah, setelah saya telepon, ini hasilnya. Ya, selamat malam. Tadi ini barusan waktu saya lagi siap-siap di sini. Kami dari Ruang Seruni Rumah Sakit Umum Daerah AVS singkatan apa ini? Abdul Wahab Syarani. Kepada keluarga pasien, kami akan memberikan informasi kondisi terkini. Nama Tuan Agung, hari Rabu 16 November 22. Tekanan darah, saya nggak ngerti ya. 121/79 mmHg. Nadi 103 kali per menit. Pernapasan 26 kali per menit. Suhu badan 36,7 Celcius. Oksigen dalam darah 94, normalnya 95. Bantuan oksigen NRM 12 LPM. Saat ini pasien masih dalam pengawasan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon doanya untuk kesembuhan pasien, untuk keluarga tetap semangat, prokes dan jaga kesehatan. Satu jiwa berharga. Saya akan tetap berjuang. Jangan remehkan. Demi Roma 11 ayat 29 itu. Yang dokter pasti ngerti, saya nggak ngerti itu. Kalau tanya ayat saya tahu. Hebat ya Tuhan itu. Cari, satu jiwa saya akan kejar, saudara. Demi keselamatan. Saya nggak tahu saudara mikir apa dengan kasus ini. Kemarin malam waktu saya di Balikpapan, ada satu kesaksian. Suatu kali saya nginap di apartemen salah satu anak saya di Jakarta, daerah Kuningan. Saya kaget, pas saya lagi santai-santai, anak saya kerja, masuk seorang perempuan pakai jilbab, langsung manggil papi. Lah, ini siapa? Loh, kamu siapa? Oh, saya diminta oleh Pak Daniel untuk saya seminggu 2 kali bersihkan. Oh iya. Loh, kok manggil papi? Ya, Pak Daniel sering cerita soal papi katanya. Oh iya. Nah, saudara, ternyata kalau anak saya lagi di rumah dan dia kerja, anak saya itu dengar khotbah-khotbah saya, dia itu ikut dengerin. Nah, minggu yang lalu diambil keputusan. Papi bimbing saya untuk kenal Tuhan yang benar. Saya minta Alkitab. Saya akan ambil putusan, saya ikut Tuhan yang benar. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong. Saya cuma baik dengan dia. Kalau dia ada perlu apa, dia pasti kontak saya. Bayangkan, satu jiwa. Saya harap kesaksian-kesaksian ini menyadarkan setiap pribadi. Hanya orang Kristen pelit itu musuh Injil terbesar, bukan setan. Catat. Apa musuh Injil? Orang Kristen pelit, catat. Itu musuh Injil.
bukan setan. Jangan nunjuk orang lain, lihat diri sendiri. Jadi kalau saudara dan saya nggak giat, ya ingat ya, kalau kita tidak giat menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang, bukan mengkristenkan, saudara, bukan, menyelamatkan. Begini, saya punya gambaran ya. Pertama kali saya dapat rahasia Roma 11 itu tahun 82. Waktu saya diajak mimpin retreat di Bedugul, Bali, oleh gereja Bethel Injil Sepenuh, Jalan Belimbing nomor 26 Denpasar. Saya nggak tahu gereja itu masih ada atau tidak, karena gembalanya sudah meninggal. Waktu saya lagi mempersiapkan acara untuk retreat gereja mereka, tahu-tahu ayat ini muncul. Saya merenung. Sejak itu Tuhan merubah konsep saya tentang penginjilan. Oh, jadi kalau kita nggak semangat menyelamatkan, bukan mengkristenkan orang, hati Bapa di surga hancur, sedih, kecewa. Karena begini bayangannya ya, coba ya. Ada seorang papa, ini tangan kanannya sedang megang anak satu-satunya yang berada di pinggir jurang. Ya, bisa bayangkan ya. Lalu tangan kirinya dia nunggu kita, cepat tambahi lagi. Kalau tidak, aku akan melepaskan anak ini masuk ke jurang. Bisa bayangkan nggak itu? Loh, saya tanya bisa bayangkan? Saya jawab. Bayangkan kalau itu kita dan kita cuma punya anak satu dan anak kita mau masuk jurang, tapi nggak ada keseimbangan. Karena tangan kiri kita nggak ada beban yang lebih berat daripada untuk nahan anak ini. Saya harap yang di rumah juga bayangkan. Maka itu, nah bagi yang belum tahu, tapi saya sudah tahu ya, Mission Cat. 26 Agustus yang lalu, anak-anak kami membuat acara mensyukuri 50 tahun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan dari banyak pertanyaan itu, saya bersyukur anugerah Tuhan. Pertanyaannya banyak yang sama. Apa rahasianya Kode? 50 tahun pelayanan tetap konsisten dalam misi. Maaf, saya nggak ikut-ikut latah. Tahu kata latah? Itu nggak ada bahasa Indonesianya. Latah. Saya nggak ikut-ikut latah. Dengan tidak sedikit teman-teman saya yang dulunya di bidang misi lalu menggereja, maaf istilah ini, yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya ingin tanya kepada yang kenal saya lama, khususnya Pak Tony, Yayan. Di antara semua di sini paling lama kenal saya Pak Tony dan Yayan. Menurut saudara, kalau saya ini buka gereja, sanggup nggak? Kira-kira kalau saya buka gereja jemaatnya banyak enggak? Maaf, saya cuma ngomong. Nah, kenapa saya tidak? Karena ini panggilan Tuhan. Saya akan tetap ada di misi. Kenapa itu? Ngomong apa? Oh, coba itu. Serius. Maka itu mereka merayakan 50 tahun panggilan Tuhan atas saya. Saya tetap konsisten di bidang misi ini. Karena ayat ini yang buat saya kuat. Harus menyelamatkan, sudah cukup. Baik. Menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Janji Tuhan ya. yang akan diberikan kepada setiap kita, ya, janji Abraham. Itu berkaitan dengan karena kita melakukan misi itu. Iya, salah satu. Karena panggilan Tuhan kepada Abraham, pergilah kamu, tinggalkan kampung halamanmu, sanak saudaramu semuanya, untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Misi. Terus? Ya, itu saya kemarin itu beberapa hari yang lalu saya menerima firman di dalam Kejadian pasal yang ke-22 mengenai berkat yang berlimpah-limpah yang diberikan
untuk misi. Jangan lupa, betul. bukan untuk memperkaya diri, beli mobil Rolls Royce dan semuanya. Awas itu. Yang membuat Tuhan memutuskan untuk memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada Abraham itu karena Abraham mau menyerahkan apa yang dia miliki, betul, kepada Tuhan. Ya. Maka baru Ya. jadi menurut saya berkaitan dengan tadi janji Abraham itu yang diberikan kepada kita sebagai warisan, ya, kalau berkatakan begitu, maka bahwa kita harus bisa menyerahkan apa yang kita miliki, bahkan itu yang paling kita sayangi, untuk kemauan Tuhan. Amin. Yaitu tadi termasuk untuk jiwa-jiwa. Ya. Jadi kita harus berani untuk menyerahkan itu kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa khususnya, sehingga berkat yang berlimpah-limpah itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Itu yang saya katakan. Betul. Tolong. Berkat yang berlimpah-limpah yang Yahweh Tuhan berikan kepada Abraham ternyata punya motivasi Tuhan kita supaya Abraham pergi dan jadi berkat. Betul? Tapi sebelum itu kan ada ujian akhir loh dari Tuhan untuk Abraham, yaitu menyerahkan Ishak. Nah, saudara, Ishak itu nggak harus anak, tapi Ishak itu sesuatu yang sangat berharga. Coba bayangkan, Ishak itu kan satu-satunya milik Abraham yang sangat dihargai, betul? Nah, itu diminta oleh Tuhan. Tapi Tuhan nggak kejam, betul? Tuhan hanya menguji. Maka itu luar biasa, saudara. Setelah Yahweh Tuhan melihat hati Abraham, rela memberikan Ishak tanpa reserve, istilahnya. Sejak hari itu sampai Abraham meninggal, nggak ada ujian lagi. Kenapa? Karena Papa berkata, Abraham, cukup, aku sudah kenal kamu. Untuk selanjutnya, saya pakai istilah Jawa, ngelinding wae Abraham, ngelinding. Tahu kata itu? Ya udah, lundung aja. Aku percaya kamu kok. Tuhan, kalau saya dianggap sombong, saya minta ampun dalam nama Yesus. Yang kenal saya pasti tahu apa yang saya baru ucapkan. Dalam hidup saya, sampai istri saya pun heran. Dalam hidup saya, enggak ada satupun seberharga, senilai apa yang Tuhan beri kepada saya yang saya enggak pakai korbankan untuk misi. Tolong yang tahu katakan amin. Maaf. Orang tahu itu, saudara. Itu seperti Agung ini saya akan berjuang. Waktu 2 hari lalu saya bilang Aan, kalau ketemu dokternya sampaikan. Suruh dokter itu merawat Agung dengan obat alat yang terbaik. Berapapun saya akan bayar. Saya kalau nolong orang, saya akan telepon dokternya. Dan dokter-dokter yang nolong orang-orang yang saya injili, mereka akan kagum. Saya selalu punya kalimat ini. Dokter, tolong rawat anak saya seperti dokter merawat anak kandung dokter sendiri. Berapapun saya akan bayar. Bukan untuk sombong, untuk keselamatan itu. Ngerti ya? Nah, ini berkat yang Yahweh Tuhan berikan kepada Abraham. Dengan kata lain, terpujilah Yahweh Tuhan, Adonai kita yang luar biasa. Gak ada lagi Ishak di dalam hidup saya. Sebab semua Ishak itu saya sudah berikan kepada dia untuk misi.
demi Roma 11 ayat 28 itu tercapai. Saya nggak ingin membuat hati papa saya merana nangisin anak yang mau masuk jurang ini. Ada yang lain lagi mau tanya? Kali di Zoom, ayo. Yang di sini ada lagi? Menambahkan? Tadi Pak Tony nggak tanya, tapi menambahkan bagus. Ada, silakan baca. Mau tanya ini, apakah pelayanan pengembalaan harus bertahun-tahun sehingga pelayanan misi diabaikan? Ya, pertanyaannya, apakah pelayanan pengembalaan harus bertahun-tahun sehingga pelayanan misi diabaikan? Kebalik, saudara. Harusnya misi dulu, setelah dapat jiwa baru digembalakan. Nangkap ya? Nah, kata penggembalaan sudah melenceng jauh dari hati Tuhan. Nah, kalau kita melenceng jauh, berarti kita lupa titik awalnya. Nah, saya akan beritahu saudara titik awalnya. Itu di pinggir Danau Galilea, Yohanes 21. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, dia pesan kepada Petrus, masih ingat? Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam kata lain, beri makan domba-dombaku. Jadi jangan dibalik. Cari jiwa, lalu beri makan. Itu dimuridkan. Maka itu kalau gembala hanya menggembalakan yang sudah Kristen, engkau gembala karatan, tahu? Biar para gembala mendengar pernyataan ini. Yang sudah selamat jangan diurus terus. Cari yang belum selamat. Katakan amin para gembala. Amin. Untuk apa ngurus yang sudah selamat? Mari kita buka ayatnya. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Kita lihat ayat ini. Sadis kalau ada gembala bertahun-tahun hanya ngurus yang sudah Kristen. Aan, Papa minta maaf karena saya cukup keras bicara pada Aan. Dengan Eki, maafkan saya. Karena waktu saya pesan kepada mereka, saya ada di Belanda. Saya nggak mungkin ngurus Agung. Nah, saya kontak yang di Samarinda. Cepat datang. Karena waktu itu Agung sudah dipulangkan dari rumah sakit. Pernah satu kali saya marah pada seorang gembala di Manokwari. Sebelum saya berangkat naik kapal menuju Sorong, ya kapal laut ini, saya diajak makan oleh gembala itu di rumah makan persis depan pastori. Nah, ketika makan untuk menuju ke pelabuhan, Roh Kudus bilang kepada saya tentang seorang pelayan di rumah makan itu. Saya bilang pada gembala ini, tolong ya, yang baju kuning itu nanti setelah ngantar saya ke pelabuhan, tolong balik, tanyakan yang punya restoran karena gembala ini kenal pada yang punya restoran. Oh ya, baik baju kuning. Besoknya saya sampai Sorong, saya telepon. Aduh maaf saya masih sibuk. Oh ya sudah. 2 hari saya telepon juga masih sibuk. Setelah seminggu tetap sibuk, saya marah. Wih, kaget gembala itu. Jangan matikan telepon ini. Sekarang kamu nyebrang. Saya mau dengar anak itu di mana. Saya marah betul. Kaget ini gembala. Jangan pakai speaker, saya bilang begitu. Ternyata pemilik restoran bilang, oh, minggu yang lalu dia kecelakaan. Menurut dokter di Manokwari, kaki kanannya patah 3 tulangnya. Oke, gak usah ngomong, saya dengar. Di mana sekarang? Ternyata dibawa ke Sulawesi Utara. Memang orang Minahasa. Di suatu kampung katanya. Oke, ada nggak telepon saudaranya siapa-siapa karena anak ini nggak punya handphone? Ada. Catat nomor teleponnya. Saudara, akhirnya saya telepon ke Manado.
anak saya yang dokter. Tolong cari alamat ini, cari orang namanya ini, dan bawa perawat, cek kasusnya bagaimana. Saya harus charter mobil 1 juta lebih karena jauh kampungnya. Sampai sana cepat telepon. Begitu saya dengar, ya ampun, karena keluarga miskin, sampai di desa itu istilah Belanda dispalek pakai bambu, dikasih ramuan-ramuan. Dia bilang, aduh sudah busuk karena nggak higienis, nggak steril. Masih telepon, saya bilang, boleh nggak dia dibawa ke rumah sakit Dokter Kando di Malalaya? Saya dengar jawabannya, jangan dokter, masa zaman seperti ini ada orang baik? Saya kaget. Masa ada orang baik? Aduh, akhirnya gagal karena nggak percaya. 2 minggu kemudian saya telepon dokter ini, tolong balik lagi ya. Ini bagaimana itu anak? Akhirnya balik lagi. Nah yang kedua itu baru percaya orang tuanya. Kalau gitu tolong bawa ke rumah sakit umum Dokter Kando di Malalaya. Nah karena dia dokter, yang saya minta carikan dokter bedah tulang yang terbaik. Dikenalkan saya, nah ternyata dokter Jawa, orang Jawa tapi Katolik. Dokter tolong rawat anak ini seperti dokter merawat anak dokter sendiri. Begitu diperiksa, Pak, tulangnya sudah pendek 7 cm karena terlalu lama dibiarkan. Kalau ini operasi paling dikit 6 kali, Pak. Dokter jangan bicara biaya, bukan saya sombong. Akhirnya operasi pertama, saya nggak ngerti istilah tulang, tapi yang saya kaget, ini kaki harus ditarik dengan beban 19 kilo. Wih, anak ini kesakitan. Dia panggil saya, Papa, sakit Pak. Saya harus belikan handphone untuk anak ini supaya saya bisa kontak. Sakit Pak. Iya, karena begitu parah lukamu ini. 3 bulan dia di rumah sakit. Saya nggak hitung berapa banyak juta biayanya. Di situ penginjilan terjadi. Ngerti nggak contoh ini? Maka itu saya ulangi, musuh Injil bukan setan, tapi orang Kristen pelit, cacat itu. Dan itu berkali-kali saya buat. Pendeta ini kalau ketemu saya pasti senyum-senyum karena ingat kasus saya marahi dia. 1 jiwa nggak diurus. Untuk apa ngurus yang sudah selamat? Oke, baca sebelum saya makin panjang ngomongnya ini. Yesaya 49 ayat 6. Semuanya baca dulu serentak. Nanti saya akan uraikan dengan cepat. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kalau saya nggak apa-apa, mereka kerja itu mungkin lagi bersihin apa. Oke. Bapak Ibu yang di sebelah bisa stop sebentar narik barang-barang, kami terganggu. Terima kasih. Saudara dengarkan. Kalau saya terjemahkan bebas begitu. Yesaya bernubuat untuk Tuhan Yesus yang 800 tahun sebelum kedatangannya ke dunia. Jadi jarak Yesaya ke Tuhan Yesus itu 800 tahun. Bayangkan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang sudah ada warning, ada peringatan keras. Orang Jawa bilang ada wanti-wanti. Begini pesan Papa kepada Tuhan Yesus. Yesus, awas kamu.
Kalau kamu sudah sampai ke dunia, lalu yang kamu sibukkan, yang kamu kerjakan hanya ngurus suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara saja. Kamu harus tahu, bagiku, bagi Bapa Yahweh, yang kau kerjakan Yesus terlalu kecil. Nah, kata tetapi nggak cocok sambungnya. Saya ganti, coba lihat Alkitab. Padahal aku menetapkan kamu, Yesus, untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Jangan cuma ngurus orang Yahudi yang masih terpelihara itu. Supaya terangku dan keselamatanku sampai baca Sampai ke ujung bumi. Nah, jadi yang tanya, gembala yang bertahun-tahun hanya ngurus suku-suku Yakub dan orang Israel masih terpelihara, itu yang sudah Kristen. Maka kesibukan saudara dinilai terlalu sedikit. Bertobat nggak? Lanjut, ada lagi yang bertanya? Iya. Yang kuat, Wi. Pak, kalau mengajar Alkitab kepada orang per orang, apakah itu misi? Atau harus banyak orang baru disebut misi dari Tuhan? Oh, salah. Hanya pendeta-pendeta sombong yang kalau khotbah harus orang banyak. Tolong catat, 1 jiwa saja harus kita layani. Jangan pilih-pilih orang. Saya bersyukur orang yang kenal saya lama, 1 orang pun saya urus. Maka itu kalau saya Zoom di mana saja, orang lihat yang hadir. Maaf ya, sekelas saya, hamba Tuhan begini. Saya khotbah di depan orang banyak, di depan orang sedikit. Suara saya tetap kenceng, gak ada bedanya. Ngerti? Karena ada teman-teman saya pendeta. Kalau khotbah orang sedikit, lemes dia. Ya pasti persembahannya dikit dong. Mau tersinggung, ya itu orangnya gitu aja. Kalau saya tidak. Waktu saya lama tinggal di Jerman, ada 1 orang Indonesia, 1 kuliah perhotelan di desa kecil namanya Bad Reichenhall. Desa itu hanya jarak 5 meter perbatasan dengan Austria, di bawah lereng pegunungan Alpen. Orang Indonesia cuma 1 orang. Saya layani. Itu kalau dari Frankfurt naik kereta api harus pindah 4 kali dan paling dikit 7 jam baru nyampe ke desa itu. Dan saya bayar sendiri. Maka itu dia merasa begitu berharganya pendeta ini, jauh-jauh datang cuma ngurus 1 orang. Dan banyak kisah-kisah, termasuk Agung tadi saya perjuangkan.